Halo semua, balik lagi bareng saya. Hari ini, kita mau ngebahas satu bagian yang paling penting dari dunia komputer, tapi justru sering banget kita lupain. Sesuatu yang tanpanya, komputer secanggih apapun, ya cuma jadi kotak pajangan aja. Oke, kita mulai dari pertanyaan simpel aja ya. Kita semua tahu komputer itu ada perangkat keras atau hardware, terus ada juga perangkat lunak atau software. Tapi sadar nggak sih, ada satu elemen kunci yang kurang dari persamaan ini. Kira-kira apa ayo? Jawabannya adalah brandware. Siapa itu? Ya, penggunanya Anda, kita semua. Yap, elemen manusialah yang jadi bagian ketiga, bagian yang nggak bisa dipisahin, dan justru paling penting dari sebuah sistem komputer. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam ya soal pilar ketiga ini. Di bagian pertama, kita bakal pahami dulu definisi paling dasar dari si pengguna, atau yang kerennya kita sebut brandware. Jadi brandware itu apa sih? Gampangnya gini, brandware itu ya kita. Orang yang make, yang ngeoperasiin, yang ngasih perintah ke komputer. Tanpa kita, hardware sama software itu nggak bakal ada gunanya. Kitalah pelengkap dari trio ini, yang bikin teknologi bener-bener jalan. Nah, biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi ini. Kalau hardware itu kita anggap otaknya, terus software itu pikirannya atau instruksinya, maka brainware atau kita itu adalah jiwanya, kesadarannya. Kita yang punya kemauan, punya tujuan, punya ide-ide kreatif. Tanpa si operator, otak sama pikiran itu ya diem aja, nggak ngapa-ngapain. Oke, kita lanjut ya. Gimana sih cara kerjanya di kehidupan sehari-hari? Kita fokus ke peran yang paling kita kenal. Kita sebagai operator, yang langsung berinteraksi sama mesinnya. Nah, poin pentingnya di sini adalah, kita kan nggak bisa ngobrol langsung sama komputer pakai bahasa mesin ya kan? Makanya kita butuh jembatan. Jembatan inilah yang namanya antarmuka atau interface yang disediain sama sistem operasi dan aplikasi. Umumnya ada dua jenis antarmuka utama nih. Yang pertama GUI, ini yang tiap hari kita pakai. Layar yang ada icon, tombol, tinggal kita klik-klik aja. Visual banget dan gampang dipakai. Nah, yang kedua itu CLI atau command line. Ini lebih mirip kayak kita lagi ngetik perintah langsung ke komputernya. Kelihatannya mungkin jadul, tapi buat para programmer atau anak IT, ini cara yang super cepat dan ampuh buat kerja. Tapi ya, interaksi kita nggak cuma berhenti di situ doang loh. Kita ngomong ke asisten suara, kita lambaikan tangan ke kamera, kita sentuh-sentuh layar. Semua itu sebenarnya cuma cara-cara lain buat kita, si brainware ini, nerjemahin kemauan kita jadi perintah buat si mesin. Sampai sini, mungkin kita mikir, oh pengguna itu ya kita yang main game, yang ngetik dokumen. Tapi, gimana kalau saya bilang definisinya jauh lebih dari itu? Yuk kita intip siapa aja sih pengguna yang ada di balik layar? Dan benar aja, istilah brainware itu ternyata luas banget. Ini juga mencakup para profesional yang bikin teknologinya. Mereka itu pengguna level ahli lah, pengguna pertama yang rancang semua alat dan aplikasi yang kita nikmati setiap hari. Proses bikin teknologi itu kayak kerja tim yang seru. Dimulai dari analis sistem, tugasnya dia itu ngertiin masalahnya apa. Terus, ada programmer yang nerjemahin kebutuhan itu jadi barisan kode. Nah, biar semuanya lancar dan gak berantakan, ada manajer proyek yang ngatur semuanya. Mereka semua adalah brainware. Setiap peran ini penting banget, gak bisa ada yang kurang. Analis sistem itu kayak detektif, dia cari tahu apa sih masalah yang perlu kita beresin. Programmer itu kayak arsiteknya, dia mikir gimana cara kita bangun solusinya pakai kode. Dan manajer project itu kayak dirijen orkestra, mastiin semuanya harmonis, selesai tepat waktu, dan biayanya pas. Ini adalah simfoni kolaborasi manusia. Oke, jadi kita udah lihat ya, kalau pengguna atau brainware itu ada dua sisi. Kita sebagai operator sehari-hari, dan mereka sebagai para pembangun sistem. Nah, yang seru adalah, gimana dua peran ini bakal makin nyambung di masa depan seiring dengan evolusi masyarakat kita. Sadar nggak sadar, kita ini lagi ada di tengah-tengah pergeseran gede banget. Kita lagi pindah nih dari era industri 4.0 yang fokusnya ke efisiensi mesin dan otomatisasi ke sebuah visi baru yang namanya masyarakat 5.0. Dan ini benar-benar ngubah cara kita mandang teknologi. Dan inilah jantung dari masyarakat 5.0. Sebuah filosofi yang simpel tapi dalam banget. Teknologi itu harusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. Tujuannya adalah biar kita, sang brainware, balik lagi jadi pusat dari semua inovasi, bukan cuma jadi objeknya aja. Terus praktiknya gimana? Coba bayangin, AI itu bukan cuma buat ngasih rekomendasi film, tapi juga dipakai buat ngatur distribusi pangan biar nggak ada lagi yang kelaparan, atau menciptakan kota yang lebih ramah buat lansia. Nah, itulah tujuan masyarakat 5.0,
menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan solusi untuk masalah sosial yang nyata. Di era baru ini, peran kita sebagai Brainware juga ikut berevolusi, ikut naik level. Tanggung jawab kita bukan lagi sekedar jadi konsumen teknologi, tapi jadi warga digital yang aktif dan punya etika. Ini udah bukan lagi soal cara mengklik, tapi soal mengapa kita mengklik dan apa dampaknya nanti. Nah, semua obrolan kita hari ini ngerucut ke satu pertanyaan penting. Seiring teknologi bakal makin pintar, itu udah pasti. Pertanyaannya bukan lagi, apa yang bisa teknologi lakukan buat kita, tapi dibalik, apa yang akan kita lakukan dengannya? Jadi, gimana Anda sebagai Brainware, sebagai elemen terpenting dari sistem ini, akan menggunakannya dengan lebih bijak?